Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk waktu perenungan firman-Mu di malam hari ini. Tolong kami semua agar kami masing-masing boleh memahami akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sekali lagi, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, semua kita yang berada di rumah masing-masing saat ini, tentunya kita pernah mengalami yang namanya kesulitan. Kita pernah mengalami yang namanya masalah. Kita juga pernah mengalami yang namanya tantangan. Apalagi saat ini, di tengah-tengah situasi saat ini, pandemi COVID-19 yang sementara melanda dunia. Setiap orang harus melakukan kegiatannya dari rumah. Bahkan ketika bekerja pun harus tetap menjaga jarak dan terus menaati protokol kesehatan. Bahkan banyak keluarga yang harus kehilangan anggota keluarga mereka. Dan semua ini sangat menakutkan dunia. Tapi menarik sekali firman Tuhan di malam hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dikala situasi seperti begitu, situasi semakin sulit, situasi tidak memberikan kepada kita harapan ataupun jalan keluar, maka di saat itu kita harus ingat bahwa ada satu pribadi yang terus menantikan akan kita. Firman Tuhan hari ini, carilah Tuhan dan kekuatannya. Artinya apa? Ketika kita mencari Tuhan, di situ kita menemukan kekuatannya. Di situ Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dalam melewati setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Matius 28 ayat yang ke-11. Marilah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa? Ketika kita datang dan dekat kepada Tuhan, maka di situ Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Di situ Tuhan memberikan pertolongan dan kelegaan kepada kita. Menarik sekali Bapak Ibu. Ya, teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagian ini merupakan pengalaman Raja Daud, Raja kedua Israel. Kita tahu setelah Raja Daud dipilih dan diurapi oleh Samuel menjadi raja, banyak sekali dia menghadapi tantangan akan dibunuh oleh Raja Saul. Bahkan ketika dia menjadi raja pun, anaknya sendiri yaitu Absalom berusaha untuk menumbangkan kerajaannya, menumbangkan tahtanya dia. Banyak sekali hal yang dihadapi oleh Daud. Tapi iman dan kepercayaan Daud kepada Allah yang sudah memilih dia menjadi raja tidak pernah tergoyahkan. Itulah sebabnya Daud mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Daud sadar betul bahwa tidak ada kekuatan yang diperoleh selain di dalam Allah. Dia menyadari betul, itulah sebabnya dia menuliskan dalam kitab Mazmur, pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan malam hari ini, carilah Tuhan. Pasti teman-teman bertanya-tanya, mengapa firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mengatakan kepada kita, kita harus mencari Tuhan. Padahal kita mengimani bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu ada di dekat kita. Saat ini Tuhan tidak sedang mengajak kita untuk bermain sembunyi-sembunyian. Tetapi Tuhan mau mengajar kita hal-hal agar kita semakin dekat kepada Tuhan ketika kita dalam pergumulan hidup. Saya merangkum firman Tuhan ini dalam 3 bagian. Mengapa kita disuruh untuk mencari Tuhan? Hal yang pertama,
Supaya apa? Kita memiliki quality time dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dan Dia memulai segala sesuatu dengan firman. Oleh karena itu Tuhan menghendaki supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga hidup di dalam firman. Hidup berintimasi dengan Tuhan di dalam firman-Nya melalui perenungan firman Tuhan tiap-tiap hari. Karena di dalam merenungkan firman Tuhan, kita akan memperoleh kepuasan rohani. Kita akan memperoleh berkat-berkat rohani. Bahkan ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus mengatakan kepada si iblis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Oleh karena itu, supaya kita hidup, kita harus berintimasi dengan Allah pencipta kita melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah tuntunan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memimpin kita setiap hari dalam menapaki setiap kehidupan kita. Jadi intimasi dengan firman Tuhan itu adalah penting bagi kita tiap-tiap hari. Hal yang kedua adalah supaya kita memiliki quality time dalam doa kepada Tuhan. Doa itu adalah kekuatan orang percaya. Ketika kita berdoa, kita mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Allah adalah maha kuasa. Ya, karena itu setiap saat dalam kehidupan kita harus mengawalinya dengan doa. Setiap hari, bahkan saya pribadi, saya menghabiskan waktu 2 jam untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa dan memuji Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu kekuatan kita manusia, kekuatan kita anak-anak Tuhan adalah hanya di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki waktu yang cukup untuk berintimasi dengan Tuhan, maka di situ kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kita tiap-tiap saat. Ketika dihadapkan dengan tantangan, ketika dihadapkan dengan kesulitan, kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan selalu menuntun kita tiap-tiap saat melalui kehidupan kita. Entah itu di dalam suka, entah itu di dalam duka. Pertolongan Tuhan selalu ada dan tidak pernah terlambat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menarik. Karena itu jangan pernah melupakan waktu bersekutu kita dengan Tuhan. Entah itu cuma 15 menit, entah itu 30 menit, entah itu 1 jam, bahkan juga lebih. Quality time bersama dengan Tuhan itu adalah hal yang utama. Ketika kita memiliki waktu intimasi dengan Tuhan, di saat itu kita sementara membiarkan telinga kita mendengarkan suara Tuhan, membiarkan hati kita disegarkan kembali oleh Tuhan. Hal yang ketiga, mengapa Tuhan berbicara kepada kita untuk mencari wajah-Nya, yaitu supaya kita punya quality time dengan alam. Ketika kita melihat alam semesta ini, bagaimana langit dan bumi bahkan segala isinya diciptakan. Di situ kita bisa melihat bahwa betapa luar biasanya Allah kita. Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi. Bahkan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Allah yang sudah menciptakan kita. Dia berkata semua itu baik. Bahkan Dia menuntun manusia untuk berjalan di tempat yang Tuhan kehendaki. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memberkati dia. Tuhan juga memberikan kepada kita kekuatan untuk mengalahkan segala godaan, mengalahkan segala tantangan, mengalahkan segala kesulitan. Karena itu, sebagai orang percaya,
jangan pernah jemu-jemu dan jangan pernah lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan kita. Banyak hal yang sudah kita lewati. Sebagaimana bangsa Israel, ketika mereka dihadapkan dengan kesulitan, Tuhan selalu mengingatkan pada mereka bahwa ingatlah kehidupan kamu ketika di bangsa Mesir. Ketika kamu ada di sana sebagai bangsa jajahan, Aku sendiri yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Karena itu ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah dilakukan Tuhan. Hal yang menarik juga di dalam kitab Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa segala yang baik yang dijanjikan Tuhan semuanya sudah dipenuhi. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Menarik sekali teman-teman. Kita percaya bahwa tiap-tiap kita di dalam kehidupan kita mengalami janji Tuhan. Dan itu berimanlah bahwa ketika Tuhan menjanjikan hal-hal yang baik kepada kita, tidak akan ada yang tidak dipenuhi. Tuhan menghendaki kita selalu berserah, selalu hidup di dalam Dia, dan memiliki intimasi secara pribadi, memiliki intimasi yang intim dengan Dia tiap-tiap hari. Ketika kita memiliki intimasi dengan Tuhan, bukan hanya di saat kita duduk memegang firman Tuhan dan kita berdoa, tapi setiap saat di dalam kehidupan teman-teman, di dalam kehidupan kita tiap-tiap pribadi, setiap saat itu kita bisa menaikkan ungkapan syukur kita, pujian kita dari hati kita kapan saja. Karena itulah kekuatan kita, kekuatan dalam mengalahkan berbagai cobaan, kekuatan dalam mengalahkan berbagai kesulitan hanyalah melalui intimasi dan kedekatan dengan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, carilah Tuhan dan kekuatannya, cari wajahnya selalu. Ketika kita menemukan Dia, kita menemukan kekuatan hidup kita, yaitu Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati teman-teman, menguatkan akan teman-teman melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan teman-teman, bahkan terus memberikan sukacita kepada kita semua. Sehingga biarlah apa yang teman-teman lakukan semuanya itu boleh memuliakan akan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menuntun kami belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan akan melanjutkan firman-Mu dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.